bahwa hanya orang-orang yang memiliki fondasi Yesus Kristus itu akan menerima api, dan api itu datangnya dari Tuhan. Saya mau berikan judul khotbah pada pagi hari ini adalah melewati api. Saudara, kata melewati api ini yang perlu untuk kita pahami dan kita mengerti, karena ini merupakan bahagian dalam kehidupan saudara dan saya. 1 Korintus 3:11. Firman Tuhan katakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Fondasinya, dasar untuk kita ada bersama di tempat ini untuk menerima mujizat dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah dasarnya Yesus Kristus. Berikutnya ayat ini berkata begini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Berarti setiap orang yang memiliki dasar, memiliki fondasi, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, itu akan mendapat kesempatan untuk membangun di atasnya. Dan kita lihat sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena pada hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saya rindu untuk perikop ini benar-benar kita pahami, bahwa hanya orang-orang yang memiliki fondasi Yesus Kristus itu akan menerima api, dan api itu datangnya dari Tuhan. Berarti kan, supaya kita jangan sampai salah ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, ia akan nampak dengan api. Untuk apa? Untuk menguji pekerjaan saudara dan saya. Memang pada waktu kita percaya Yesus itu karena anugerah. Enggak semua orang akan mau dan bisa percaya, karena ada yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini, bahkan ada yang sudah ditetapkan untuk binasa. Bersyukurlah kalau kita ada di tempat ini dan kita percaya Yesus. Toleh, saya telah mengatakan bersyukur. Nah, kalau kita sudah mulai mengerti bahwa itulah fondasi, setiap kita mendapat kesempatan untuk membangun di atasnya. Itu berarti kita melakukan sesuatu pada saat seseorang itu percaya, memiliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Maka nggak heran saudara, pada waktu seseorang itu dibaptis, saya lihat sekarang baptisan sudah mulai hampir tiap minggu. Nggak cuma minggu saudara, Sabtu pun juga ada yang dibaptis. Ya. Pada waktu seseorang dibaptis, memang disitulah titik awal seseorang yang percaya itu mengambil satu sikap, mengambil keputusan berpihak kepada Yesus sampai selama-lamanya dengan memberikan dirinya dibaptis. Dan pada itu dibaptis itulah seluruh dosa yang lama, dosa waktu lahir, udah bisa berdosa, nah dosa keturunan kan? Sampai dengan saat dibaptis, ketahuilah pada itu dibaptis dimasukkan di dalam, maka seluruh dosa kita lama itu dikubur lunas, bangkit menjadi ciptaan yang baru.
Setelah itu baru orang-orang itu bikin dosa-dosa lagi. Kok ketawa? Kalau itu terjadi, ya saya tahu di sini nggak ada memang. Tapi nanti sampaikan yang di luar ya. Kalau itu terjadi, ingat, begitu berdosa langsung minta ampun. Jadi waktu utang langsung bayar, waktu utang langsung bayar. Aduh Tuhan, tadi pagi aku bohong Tuhan, ampun aku Tuhan, ampun aku Tuhan. Maka janji firman Tuhan kebenaran berkata bahwa kalau kita mengakui Tuhan itu Allah yang Maha Kasih, Dia akan mengampuni kita. Jadi mulai seseorang dibaptis itu sebetulnya yang lama sudah dilunasi. Pernah dilunasi utangnya? Pernah? Oh enak ya, legowo belum? Iya. Tapi sekarang saya berkata kita semua sudah dilunasi oleh namanya Yesus. Dia tercari. Kalau sudah dilunasi nggak mau tuh ya aneh memang. It's okay. Saya coba berbicara. Setelah dibaptis dan diampuni segala dosanya dan mulai bergerak, maka disitulah kehidupan kita ini sedang membangun. Apakah bangunan itu dari emas, perak, kayu, ya, rumput, itu semua menentukan suatu hari kelak. Karena pada waktu Tuhan melihat orang percaya sudah mulai membangun sesuatu di atas fondasi, atas dasar yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan itu ingin melihat, Tuhan itu ingin menguji bagaimana kehidupan orang-orang percaya ini, bahwa pada waktu diuji dengan api akan kelihatan asli. Ingat, Tuhan sendiri yang menguji. Nah, kalau keadaan seperti ini, seperti apakah sebetulnya api itu dalam bentuk kehidupan kita hari lepas hari? Saya cuma coba bikin sesuatu yang sederhana aja. Kalau yang namanya api itu mesti panas. Ada api dingin, saya belum ketemu. Api itu selalu panas dan pasti nggak enak. Nggak enaknya itu baik itu dilihat, baik itu dirasakan atau dialami oleh tubuh, jiwa, dan roh manusia. Dan kalau api itu datang, namanya kepada orang-orang yang memiliki dasar Yesus Kristus, berarti api itu yang gak enak itu datang kepada orang yang sedang berada di dalam kebenaran. Yang setuju katakan? Kalau seandainya utang gak bayar dan kemudian dimaki-maki orang, apakah itu api dari Tuhan? Iya. Kalau saudara bikin HOAX, bikin berita bohong, dilabrak sama orang, dilabrak. Iya. Sampai didatangi ke gereja, untung nggak ada yang terjadi demikian. Dan marah-marah di depan situ, ya cempluk ini, mana suruh keluar? Bayangin cempluk nih. Kalau sampai terjadi peristiwa demikian, itu bukan api yang dari Tuhan. Karena di sini perhatikan, perikop itu berkata kepada dasar yang diletakkan yaitu Yesus Kristus. Sehingga saya berani berkata kalau orang Kristen sudah mulai bekerja melakukan sesuatu untuk Tuhan, apakah itu emas, perak, kayu, jerami, rumput kering, maka ujian itu akan datang untuk menunjukkan apa? Keberadaan setiap kita. Saya kalau mendengar ada orang berkata begini, Bapak Gembala, dulu waktu saya belum dibaptis, saya tuh happy ya, happy. Setelah dibaptis, saya minta ampun. Sampai anggota bersama-sama satu belajar bisa ngomongnya nggak enak. Gembala tuh pilih kasih, aku dianggap anak terbuang. Kalau saudara benar punya dasar Yesus Kristus, sebetulnya
api itu ya datang dari Tuhan di saat saudara melakukan kebenaran, bukan karena berdosa, bukan karena salah melanggar firman Tuhan, tapi pada waktu kita melayani Tuhan, waktu kita melakukan pekerjaan untuk melayani Dia dan disalah mengerti dan diomongi dan kata-kata yang gak enak, maka pada saat itulah api itu sedang turun. Api itu sedang turun buat setiap kita. Masalah itu bisa terjadi dalam kehidupan orang yang sudah percaya Yesus, kan? Apakah hanya orang dunia yang gak punya masalah? Orang yang percaya Yesus juga bisa punya masalah, di mana rasanya seperti api yang datang. Hari ini ada yang merasakan api itu sedang turun, coba angkat tangan. Merem-merem supaya tetangganya. Ayo, yang berani ngaku. Itu saya ingin ajak saudara untuk cek dan recek. Saudara rasakan api itu karena ada dalam kebenaran atau sedang melakukan kesalahan. Kalau lakukan kesalahan, turun lagi tangannya. Sehingga pada saat seseorang percaya, benar-benar yakin dia menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan, kemudian mengalami api yang turun tadi, itu sesungguhnya kita perlu kembali kepada firman Tuhan yang berkata begini, Lukas 3:16b. Saya katakan B karena bagian terakhir. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Perhatikan, membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, ya. Nanti saya akan uraikan yang di belakang. Sehingga paket ini nggak boleh dipotong. Kalau saudara rindu baptisan Roh Kudus, maka saudara juga siap dengan baptisan api. Jika saudara rindukan baptisan Roh Kudus, saudara juga siap dengan baptisan api. Semakin pelan saya ngomong, malah semakin kencang saudara. Iya. Saudara katakan kalau api itu pasti butuh korban. Maka Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh yang masih hidup, bukan yang sudah hampir mati, ada di ICU dan berkata, tinggallah Tuhan, sembuhkan, aku mau melayani Tuhan. Oh, janji begitu banyak saudara. Nah, karena itu ya, kita perlu melihat bagaimana waktu kita menyerahkan hidup kita, membangun sesuatu di atasnya, itu bisa digambarkan waktu seseorang sedang bekerja, sedang melayani Tuhan, jadi gembalaku, jadi penerobos, jadi pendoa, saudara. Semua yang ada, bahkan asyar di hari Minggu sorenya itu, walaupun cuma pakai becak, di atasnya ada kursi-kursi yang ditumpuk. Saya bilang itu becak. Kursi-kursi ditaruh di atas becak, maka ada sopir becaknya yang masukin dari luar, dibawa masuk ke dalam. Ya, itu juga melayani. Dan dalam kondisi seperti itu, bukan cuma yang melakukan amanat agung. Maka firman Tuhan katakan bahwa walaupun berseru Tuhan, dikatakan bahwa aku nggak kenal, kan? Bayangin, sudah nginjil tapi nggak dikenal oleh Tuhan. Wah, rugi besar saudara. Ya. Di dalam kehidupan seseorang, jangan berpikir bahwa cuma sekedar melaksanakan amanat agung. Waktu kita memberi, itu juga melayani. Memberi tentu kepada yang kekurangan. Memberi jangan berpikir duit, saya tahu anak-anak di sini nggak ada mata duit.
Memberi itu memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan kasih, memberikan pengampunan. Ini merupakan sesuatu yang akan berdampak dalam kehidupan orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin saudara sudah ngampuni, mungkin saudara sudah mengasihi, tapi begitu selesai minggu depan datang lagi teror. Orang yang dikasih dan yang diampuni ternyata ngomongnya di luar nggak enak, sehingga membuat rambutmu berdiri semua. Ada yang alami. Gembala juga dengan serius sungguh-sungguh setiap minggu bawa koper pramugari. Ya, berusaha masak sebisa mungkin untuk siapa? Anak-anaknya. Nah, pada itu sampai di lapangan waktu dibagi, ada anaknya yang satu nggak suka dan kemudian ngomong, masak kok yang kesukaanku nggak dimasak, pilih kasih mbokku. Aduh saudara, mboknya yang sudah nyeret koper koper keluarga Ilahi Airlines sampai di lapangan bagi-bagi masih dikomentari lagi. Ya wis nanti minggu depan kamu suka apa, kayek yo. Tetap mengasihi, itulah namanya api itu sedang turun. Dan firman Tuhan memberikan jawaban begini, 1 Petrus 1 ayat 6. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah. Orang bergembira itu kan kelihatan giginya. Coba tolak sebelahnya, sedang bergembira atau sedang mengulum permen. Bayangin, sedang diprotes, sedang diomeli, maka firman Tuhan berkata bergembira. Padahal kalau itu jangan hati yang gembira adalah tapi begitu menghadapi api yang dari Tuhan turun, ya. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, apa yang ada dalam hati kita, yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Membuktikan kemurnian iman, di mana Roh Allah yang ada di dalam kita sudah mulai memberikan buah roh. Ini ya, saya percaya saudara lebih hafal dari saya. Ini ya, ada berapa buah roh? Ada berapa buah roh? Ada berapa buah roh? Bikin jawaban itu yang lengkap. Buah roh itu 1. Sekarang ngomong sama sebelahmu, buah roh itu 1. Yang kenceng. Kalau dia ngomong 9 kali ngomong yang kenceng. Buah roh itu 1. Manifestasinya yang bisa nampak dilihat orang ada lulus. Yang benihnya cuma 1 bisa keluar 9 macam. Nah, pada saat itulah kita bisa mendapatkan firman ini menjadi kenyataan. Ya, memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena pada waktu buah roh itu menyatakan manifestasinya di dalam kehidupan kita yang sedang menerima
api yang dari Tuhan, maka kita memberikan gambaran hidup seperti Kristus hidup. Itu yang membuat kita itu layak. Itu yang membuat kita ini bisa masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, kalau sekarang saudara menghadapi api itu, saudara yakin itu api dari Tuhan karena engkau sedang melakukan kebenaran, maka resepnya adalah bergembira. Bergembira. Saya tahu pada saat sedang diomongin orang untuk bergembira itu juga susah. Ya. Sehingga saudara berkata, kan aku masih terdiri dari darah dan daging. Loh, kalau enggak bisa ngomong. Tetapi kita perlu pegang janji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya huruf besar. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pada waktu Tuhan menopang tangannya, itu merupakan gambaran pekerjaan Roh Kudus dalam hidup setiap kita yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ini yang perlu untuk kita pegang. Jangan sampai ayat ini disunat. Kalau aku jatuh gak sampai tergeletak, jatuhnya karena apa? Enggak bayar hutang, ya enggak lah, jatuh lah. Tapi kalau kita hidupnya berkenan kepada Tuhan, baru janji ini akan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kembali pada Lukas 3 ayat 16b, nanti akan disambung dengan ayat yang berikutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus mendapatkan tanda bahasa roh, katanya tinggi-tinggi, pakai terus dengan berbahasa. Yang belum, kalau saudara rindu, boleh minta. Kenapa? Karena itu merupakan hal yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Tapi kalau Tuhan belum memberi, entah apapun juga penyebabnya, maka saudara tetap bisa pakai bahasa Indonesia, ngomong dengan Bapa di sorga, menyatakan isi hati dan kasihmu, dan percayalah Bapa surga pasti tahu bahasa Indonesia. Tetapi kembali lagi, baptisan itu enggak cuma Roh Kudus. Siapa yang siap untuk dibaptis dengan api? Siapa yang sedang dibaptis api? Wah, bersyukur dengar khotbah hari ini, bersyukur. Resepnya bergembiralah. Ayo yang angkat tangan tadi, bergembira. Nah, kalau kita sudah mengerti akan hal ini, kenapa kok Tuhan memberikan itu satu paket? Tuhan memberikan kekuatan melalui Roh Kudus, tapi juga Tuhan memberikan alat untuk menguji setiap kita. Ya. Kemudian Lukas 3 ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya. Saudara pernah lihat di Indonesia alat yang untuk menampi? Saya tuh dulu waktu kecil sama mami saya lihat mami itu suka beli beras. Berasnya bukan kualitas istimewa. Memang susah zaman saya kecil dulu cari beras yang bagus. Maka tuh beli beras itu ditaruh di tampah. Ini tampahnya nggak kayak begini saudara, bundar gitu kan. Nah, saya lihat pada waktu dia sedang melakukan begini, mendadak hati saya ini kepingin kan waktu mami angkat apa yang terjadi? Yang bukan beras, yang tidak bermanfaat, apakah itu gabahnya,
apakah itu kotornya debu, maka ditiuplah dan itu jatuh ke tanah. Waktu saya coba, tampaknya pasti lebih gede dari saya kan, dan tiupan saya nggak sekeras tiupan mami saya. Maka ya kembali jatuh ke tampah lagi kan, tampahnya besar, tiupan saya pelan, waktu itu itu jatuh lagi. Beda kalau saya, ya. Nah, tapi ini yang nanti Allah kita. Pada saat nanti ditampi, ya, dan itu enggak masuk di dalam tampah tadi, dalam lumbung, maka itu akan dibakar seperti debu jerami. Saya yakin yang di sini nggak ada, karena yang di sini semua punya dasar Yesus Kristus. Dan pada waktu percaya bahwa hidup kita ini sedang berkenan di hadapan Tuhan, langkah-langkah yang orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, kalau jatuh nggak sampai tergeletak. Nah, saudara, kalau kita sudah mulai memahami seperti ini, saya ingin sampai orang Kristen, kalau nggak pernah mengalami tantangan dan masalah, itu gambaran orang Kristen yang belum teruji. Seperti orang sekolah ini, Om, ya, kalau belum diuji ya kan dia juga nggak tahu kan lulus apa enggak. Walaupun di kelas kelihatannya serius, tapi walaupun serius matanya, pikirannya kemana-mana kan sudah nggak lulus kalau dites. Iya kan? Begitu pula kehidupan kita. Tuhan tuh ingin setiap orang yang percaya itu dirindukan untuk semuanya masuk. Oleh karena itu, dia memberikan ujian. Ujian itu berupa api yang panas. Kalau saudara sedang merasakan panasnya api, tinggal renungkan diri sendiri. Ini api yang dari Tuhan atau bukan? Kalau iya, serahkan dirimu. Supaya apa? Supaya cepat matang, saudara. Saya ini suka makan sate. Siapa yang suka makan sate? Wah. Apa yang terjadi dengan sate? Kalau saya coba bikin kronologinya, seekor ayam dipotong, bulunya dicabutin, disiram air panas supaya bersih, dipotong-potong lagi, setelah itu ditusuk-tusuk. Sakit kan? Sakit kan? Pada itu ditusuk-tusuk, ditaruh di angkring sate. Tukang satenya jalan. Saya nggak bisa menirukan tukang sate, tapi saudara bisa bayangkan, itu kan diayun-ayunkan persis kalau kita nyanyi sayang disayang, aku disayang, dan habis merasakan sakitnya, tahu-tahu disayang kan? Tapi perhatikan, pada waktu ada orang berteriak sate, maka berhentilah tukang sate, dan yang di dalam rumah yang panggil tadi berkata, minta 20 tusuk. Saudara mulai tahu kan kira-kira berikutnya apa yang terjadi? Maka tusuk sate tadi dicelupin dulu bumbunya, apinya mulai dikorek-korek supaya lebih panas, dan sate ditaruh di atasnya. Jadi seandainya kita ini daging ayam itu kira-kira teriak nggak? Apa beda majikan yang sana galak, di sini saya berkomen. Nah, pada waktu ditaruh di atasnya, tukang satenya kan kipas-kipas.
sambil dibolak-balik. Mendadak yang pesan berkata, yang 5 bikin sedikit gosong Pak. Tahu maksudnya bikin gosong? Berarti lebih lama kan? Maka nggak heran ada yang lama mengalami panasnya api, juga ada yang cepat. Tapi pasti nggak ada yang mau cepat banget, mentah nggak enak. Pada waktu dikipas-kipas dan mulai sebelum itu disantap oleh yang beli, yang muncul adalah orang ngomong bilang apa? Home. Saudara pernah mencium baunya sate dan kepingin segera makan? Sama dengan saya. Saya coba beritakan ini dengan memindahkan peristiwa itu. Yang manggil itu adalah Tuhan. Tukang sate itu ya antara kita ini semua, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Mungkin kita dipotong-potong, mungkin kita sedang ditaruh di atas api. Mungkin ada yang, mungkin Tuhan juga ingin untuk menguji kalian itu lebih kuat lagi, maka lebih menyenangkan hati Tuhan lagi. Maka yang terjadi dia akan minta yang lebih gosong, saudara. Tetapi ketahuilah, waktu bau harum itu mulai muncul, bukan teriakan kau menga, tapi Tuhan engkau baik, Tuhan engkau itu baik. Itu merupakan bau harum yang datang sehingga raja yang di atas segala raja, yang tadi memesan dengan tanda petik sate hidup saudara yang sedang dipersembahkan di atas mezbahnya Tuhan, itu enggak tahan, cepat aku mau nikmati. Dan itulah penyembahan kita. Kita menyenangkan hati Tuhan walaupun kena api. Kita nggak akan teriak, kita malah bergembira dan bersyukur. Engkau tetap baik. Apa yang sekarang sedang kita kerjakan? Mari kita rubah pola berpikir kita. Saudara dan saya akan menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tundukkan kepala. Saudara yang sedang bermasalah, sedang menghadapi api itu turun, angkat tanganmu ke atas. Bapa, pegang tanganku. Ya, minta kepada Tuhan. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Ayo angkat tangan, bangkit berdiri di tempatmu, hampiri Tuhan dan katakan, Bapa,